Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia, di rumah ibadat Yahudi. Di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk menghukum mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memberikan kita dua hal yang penting yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita setiap hari, yakni percaya kepada Allah dan menjadikan Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1, Tuhan mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan hidup. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan serta mendapat rahmat yang berlimpah dalam hidup kita. Selain percaya kepada Allah,
kita juga dituntut untuk menjadikan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan Tuhan sebagai jalan berarti kita diantar untuk hidup dalam kebaikan. Dan di dalam kebaikan tentu ada kebenaran-kebenaran yang menjadikan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tentu tahu jalan kehidupan kita, yakni hidup dalam kasih akan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan rahmat yang berlimpah, agar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita selalu dan senantiasa mengantar kita kepada kebahagiaan surgawi di akhir hidup kita. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.